Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, yang siap tinggikan agungkan nama Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Sebab ada anggur baru yang terjun di tempat ini, amin. Haleluya, let's praise this God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Sama-sama serukan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari
memuji Tuhan, amin. Berikan tos kepada kanan kirinya, katakan kamu luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Tak terbayang kuasamu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya.
kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai dengan hari ini membuat hati kami bersyukur. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab kami percaya hari ini dan kedepannya kami bersama-sama dengan Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau Allah yang hebat dan juga luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah, kami naikkan pujian. Syukur hanya bagi-Mu, segala pujian, segala syukur. Kami datang dengan hati bersyukur Tuhan, sembah-sembah Dia. Jadi satu-satunya yang kami butuhkan. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan segala pujian. Engkau yang layak terima pengagungan, terima pujian, terima syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung,
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan keajaiban-Mu. Jadi setiap doa kami Tuhan, bahwa hanya bersama dengan-Mu Yesus kami dapat berjalan. Bahwa hanya bersama dengan-Mu Yesus kami dapatkan pengharapan yang teguh. Jalan sendiri kami perlukan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami
Tuhan. Engkau Yesus yang tidak pernah gagal. Engkau Yesus yang kuasanya tidak terbatas Tuhan. Waktu-Mu Tuhan waktu yang terbaik bagi setiap kami. Waktu-Mu Tuhan waktu yang tepat bagi setiap kami. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau kudus Tuhan. Pujian, sembah, syukur hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. tak terbatas. Ku yakin
merasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Kuasa yang kami yakinkan, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan, Katakan pemulihan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah hadirkan kami tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama untuk diberkati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sharingkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang hamba sharingkan kepada setiap jemaat di sini, kiranya itu akan semakin menguatkan kami untuk tetap setia hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, untuk tetap setia menjadikan Kau sebagai juru selamat kami dan keluarga kami. Tuhan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin sharing firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang hamba ucapkan, kiranya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, sehingga tidak ada sedikit pun yang tercuri. Kemuliaan daripada-Mu Tuhan hanya untuk-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Mari semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Kabarnya pasti luar biasa ya. Amin. Ya, terima kasih buat hamba yang terkasih Bapak Pendeta Jeki Mailor yang sudah mempercayakan saya untuk kembali memimpin sharing firman Tuhan pada malam hari ini ya. Ini yang kedua kali saya berdiri di hadapan Bapak Ibu. Yang pertama itu tahun lalu, tepatnya 16 November 2022. Jadi tepat hampir 6 bulan saya dipercaya untuk kembali berbicara di hadapan Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih Pak Pendeta Jeki. Saya percaya ketika beliau meminta saya untuk berbagi firman, saya percaya bahwa itu adalah hikmat dari Tuhan kepada beliau. Kenapa setiap kali beliau meminta saya untuk melayani, saya tidak bisa menolak. Karena ketika saya menolak beliau, berarti saya menolak Tuhan. Seperti itu. Jadi ya kebetulan saya juga orangnya nggak bisa untuk mengatakan tidak. Selama saya mampu, saya akan, yang namanya pekerjaan untuk Tuhan, pelayanan untuk Tuhan, ya saya siap saja. Tapi yang pasti ketika Tuhan mempercayakan Bapak, Ibu, dan saya untuk melayani Tuhan, percayalah bahwa Dia pasti akan memberikan porsi yang sesuai dengan ukuran yang kita pakai. Amin Bapak Ibu. Jadi percayalah itu semua. Saya ingin perjelas kembali sebelum saya lanjutkan bahwa saya di depan ini saat ini sedang tidak berkhotbah ya Bapak Ibu ya, tapi saya berdiri di depan ini untuk sama-sama kita berbagi firman. Kita akan sharing firman Tuhan bersama-sama. Jadi artinya adalah ketika kita sharing firman Tuhan, maka yang diberkati bukan hanya saudara, tetapi saya juga. Karena ketika saya pertama kali berbicara, sebelum saya berbicara di pertama kali yang tahun lalu, saya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan berikan hamba-Mu hikmat, karena hamba ingin setiap kali hamba untuk bisa berbicara di depan itu, hamba ingin menyampaikan pengalaman pribadi yang hamba dapatkan selama di sepanjang hidup saya. Jadi nanti ketika kita sharing firman Tuhan, itu benar-benar adalah
bahwa apa yang saya alami selama hidup saya menjadi pengikut Yesus seperti itu. Jadi selain Bapak Ibu dikuatkan, saya pun akan dikuatkan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya berbagi firman Tuhan, maka saya juga dikuatkan juga seperti itu. Makanya kenapa saya berdoa kepada Tuhan supaya setiap kali saya menyampaikan sharing firman Tuhan, saya ingin apa yang saya sampaikan itu adalah kenyataan yang saya alami, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi nama saya Verly Andreas. Jadi panggil saya Andreas boleh, Verly juga boleh. Saya sudah jadi Kristen itu sejak tahun 83, 40 tahun. Tapi sepanjang 40 tahun saya menjadi Kristen, hampir 80%-nya saya itu hidupnya angin-anginan, Bapak Ibu. Saking seringnya angin-anginan jadi masuk angin beneran. Seperti itu. Jadi 80%-nya itu 40 tahun saya jadi Kristen ya itu. Jadi angin-anginan seperti itu. Kalau udah masuk angin, kalau orang dikerokin ya. Kalau angin-anginan di sini sakit, masuk angin seperti ini ya rohaninya sakit. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan bersenang hati dulu atau berbangga hati kalau sudah ikut Tuhan 40 tahun tapi secara kualitas rohaninya malah tidak berbanding lurus dengan frekuensi atau lamanya kita menjadi seorang Kristen mengikut Tuhan. Ya seperti saya ini diukur dengan kuantitas 40 tahun, tapi secara kualitas saya baru-baru ini aja lebih sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Berbahagialah bagi Bapak Ibu yang sudah mengikut Tuhan, baru mengikut Tuhan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi grafiknya meningkat terus. Secara kualitas meningkat terus. Itu yang dinamanya kedewasaan rohani, seperti itu. Jadi saya 40 tahun sudah menjadi Kristen. Saya pernah masuk ke rumah ibadah untuk 5 agama yang terbesar di Indonesia ya, saya nggak perlu sebutkan apa aja, tapi satu saya masuk dalam rangka saya wisata rohani, kunjungan rohani. Yang satu rumah ibadah lagi saya masuk dalam rangka santunan atau bantuan sosial karena saya panitianya. Lalu yang 3 rumah ibadah lainnya saya betul-betul ikut ritual ibadahnya. Saya ikut benar-benar masuk ibadahnya. Tapi puji Tuhan hari ini adalah keyakinan saya pilih ya hari ini seperti itu. Istri saya di depan saya, Elizabeth Ambat, itu istri saya. Putri saya 2, yang kanan yang paling besar Chelsea, yang kiri Kalista. Komplit, kanan depan, kanan kiri. Belakang saya ada Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi saya bersyukur istri saya ini yang membuat saya juga orang terdekat yang bisa membuat saya bisa lebih lagi untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ketika saya yang namanya tadi angin-anginan itu, saya terus terang sejujurnya saya katakan bahwa hidup saya itu banyak menyakitkan semua orang, termasuk istri saya. Jadi saya beruntung. Bapak Ibu juga mungkin beruntung juga, bisa jadi lebih beruntung dari saya memiliki istri di samping sampai hari ini terus mendampingi hidup dalam Tuhan seperti itu. Orang bilang banyak, wah Verly, kamu itu beruntung punya istri yang sudah sabar, ya kan? Cantik juga, seperti itu ya. Jadi beruntung banyak orang. Loh, kalau saya yang dulu, mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya dibilang beruntung, saya nggak mau. Dulu saya nggak mau dikatakan seperti itu. Kita sama-sama beruntung seperti itu. Tapi kalau pas saya sadari, saya pikir-pikir sekarang memang saya beruntung. Saya itu udah jelek, kurus, belagu ya, sombong pula gitu kan. Nggak percaya Bapak Ibu. Coba kita lihat coba, Chelsea coba ditampilkan seperti itu. Nah ini, beruntung jangan lihat yang kiri, jangan lihat yang cowok ya, jangan lihat yang cowok ya. Yang cowok itu wajahnya udah sudah diedit. Lihat yang ini. Beruntung ya. Jadi yang beruntung itu suami atau suami?
Siapa? Suami atau suami yang beruntung? Jangan lihat yang ini udah ditusir. Ini foto 18 tahun yang lalu kami menikah. Ini sudah diedit, wajahnya udah diedit. Yang benarnya seperti ini gitu. Jadi yang beruntung suaminya atau suaminya? Siapa yang beruntung? Istrinya atau istrinya? Istri. Yang beruntung, coba jawab yang jujur deh. Yang beruntung ya saya, suaminya. Saya senang kalau Bapak Ibu berkata jujur. Karena kompak jujur itu bagus. Apalagi di dalam rumah Tuhan seperti itu. Jadi seperti ini hanya skip aja. Kita langsung masuk ke firman Tuhan ya. Karena waktunya sudah jalan terus. Kita mulai dengan renungan firman Tuhan. Ya, sepertinya tidak bisa ini. Ya, jadi ketika saya 18 tahun lalu ya seperti inilah. Inilah kenapa banyak suka dukanya. Jadi malah saya yang sering seperti ya kita sudah mulai dengan firman Tuhan. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini saya ada tandai di akunya ini adalah warna putih, berarti ini akunya itu adalah Yesus ya. Lalu saya ada tandai juga dengan warna kuning, tidak lagi mengingat. Ini ada hubungannya dengan tema sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini. Lalu ada ayat berikutnya, Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini kalau kita lihat ayat ini, pasal ini, firman Tuhan ini mirip ya Bapak Ibu. Sama-sama di dalam Ibrani, tetapi diucapkan atau dituliskan dua kali. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya memahami bahwa betapa pentingnya firman Tuhan ini, karena sampai diulang dua kali. Jadi ini adalah teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Oke, kita lanjut. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya tandai lagi, warna kuning itu yang lama sudah berlalu dan Kristus. Firman Tuhan berikutnya adalah Filipi pasal 3 ayat 13 yang B. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya tandai juga dengan huruf kuning ini, warna kuning, melupakan di belakangku. Ini nanti ada hubungannya juga dengan sharing firman Tuhan kita, tema yang akan kita bagikan, yang saya akan bagikan pada malam hari ini. Jadi ini firman Tuhan ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus bersama Timotius kepada jemaat di Korintus dan Filipi. Jadi ini adalah teladan yang diberikan oleh seorang Rasul Paulus kepada jemaat di sana dan juga kepada kita tentunya pada malam hari ini. Kita tentunya mengenal, Bapak Ibu sudah tahu lah Rasul Paulus itu seperti apa. Dulu sebelum menjadi Paulus, awal jadi Saulus itu adalah orang yang saya baca mungkin paling jahat ya di Alkitab itu ya, tokoh yang paling jahat sebelum bertobat. Itu adalah orang yang selalu mengejar jemaat Kristen, jemaat Tuhan, membunuh, menganiaya, memenjarakan seperti itu. Tapi ketika hidupnya diubahkan, Saulus sudah berubah menjadi Paulus. Jadi kalau kita lihat begitu banyaknya penderitaan yang dialami ketika dia bertobat menjadi pengikut Tuhan. Jadi luar biasanya pelayanan Rasul Paulus ketika itu. Jadi kalau sekarang itu jarang ya kalau saya lihat pelayanan yang bisa seperti Rasul Paulus ya. Penganiayaannya demikian hebat Bapak Ibu. Kalau sekarang kalau kita bisa misalkan ya mungkin ya agak mirip ya, kita bisa misalkan beliau lah Pak Pendeta Jeki Maylor,
sudah baca, sudah nonton YouTube-nya ya, mantan anak menteng seperti itu kan. Jadi bagaimana beliau bertobat dari kehidupan lamanya sehingga sampai sekarang kita bisa lihatlah beliau seperti ini. Beliau menjadi teladan buat kita semua. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya lanjut. Ini tema sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah, kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Berdamai dengan masa lalu bersama Tuhan Yesus. Ini sering Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sering mendengar kata-kata seperti ini ya. Berdamai dengan masa lalu bersama Tuhan Yesus. Kenapa saya pilih tema sharing firman Tuhan pada malam hari ini, berdamai dengan masa lalu bersama Tuhan Yesus? Tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa ketika saya ingin membagikan firman Tuhan, itu betul-betul adalah kenyataan pengalaman hidup yang saya alami selama ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau kita membaca kata berdamai, artinya berdamai itu tenang ya Bapak Ibu ya, aman, tidak berantem, atau kata orang Sulawesi itu tidak baku pukul lah, seperti itu ya. Betul ya Pak Jeki ya, tidak baku pukul. Itu, atau konteksnya dalam suatu negara itu kalau berdamai itu tidak perang, seperti itu ya. Jadi kalau kita baku pukul, kita berantem, itu pasti menguras energi ya tentunya ya Bapak Ibu ya, udah pasti ya. Kalau ibarat pepatah, kalah jadi arang, menang jadi abu, seperti itu kan. Jadi sama-sama tidak ada yang menang. Lalu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya ingin kita semua bersepakat dulu. Jadi saya ada 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu untuk yang nggak perlu dijawab lah ya. Jadi saya akan declare di sini, sepakat bahwa semuanya memiliki masa lalu, kenangan, sepakat ya. Semua pasti punya masa lalu. Apa yang terjadi kemarin aja disebut bisa masa lalu, atau 1 jam sebelumnya aja bisa disebut kenangan atau masa lalu. Jadi ada yang nggak punya masa lalu di sini? Boleh angkat tangan. Kalau angkat tangan nanti biar didoakan oleh beliau. Karena kalau bicara masa lalu udah pasti semua punya masa lalu. Penelitian juga mengatakan bahwa sekalipun dia ODGJ, tahu ODGJ ya, dia juga punya kenangan. Itu bisa dilihat dari gerakan dia yang berulang-ulang. Atau orang yang amnesia, lupa ingatan, hilang ingatan, maaf. Itu juga masih ada sedikit dia ingatan yang dimiliki. Jadi selama kita hidup kita punya masa lalu, kenangan. Oke, itu yang pertama kita sepakati. Lalu yang hal kedua adalah di sini ada dari Bapak Ibu yang punya masa lalunya itu dari mulai lahir sampai sekarang, sampai hari ini itu semuanya baik terus. Tiap hari tertawa, senang gitu. Ada yang seperti itu? Atau ada yang dari mulai lahir sampai saat ini, hari ini duduk di sini itu pengalaman masa lalunya buruk terus. Tiap hari nangis, sedih seperti itu. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Kalau ada angkat tangan boleh, nanti didoakan seperti itu. Jadi sepakat ya, masa lalu itu pasti kita memiliki masa lalu yang baik dan buruk. Ya, jadi nggak ada yang baik terus, lalu nggak ada yang punya masa lalu buruk selalu. Seperti itu. Jadi sepakat 2 hal tadi. Kalau sudah sepakat, kita bisa lanjut. Ini, ada pertanyaan. Ini pertanyaan saya murni, waktu saya masih hidupnya angin-anginan. Mengapa masa lalu harus didamaikan? Kalau why gitu kan? Atau mengapa itu dalam bahasa Mandarinnya, atau Ibu Siucing apa bacanya itu? Ini Mandarinnya why, mengapa itu wesme. Oh iya itu dia. Siapa tadi ngomong? Ibu Uli ternyata sudah belajar bahasa Mandarin Pak. Puji Tuhan. Jadi kalau bahasa Manado ya kiapa, betul ya Pak ya? Ya ini. Atau bahasanya Pak Roy,
Pak Roy atau Ibu Uli ya, Bu Uli, Amban betul ya Bu Uli ya. Ya mengapa gitu kan? Mengapa masa lalu harus didamaikan? Jadi tadi seperti yang saya tadi sampaikan, ketika kita bicara damai, maka kita harus hidup dengan tenang, aman, nyaman. Supaya apa? Supaya masa lalu yang didamaikan, maka kita bisa hidup di masa yang saat ini dengan damai pula. Jadi kita punya kepastian, kekuatan untuk melangkah ke depan, supaya kita bisa mendapatkan masa depan atau akhir yang berkemenangan di dalam Yesus, seperti itu. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bertahun-tahun yang lalu itu yang selalu ada di pikiran saya, seperti itu. Mengapa masa lalu saya harus didamaikan? Dan ketika saya bisa berdamai dengan masa lalu saya, itu nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Ternyata Tuhan juga minta saya harus berdamai dengan masa lalu orang lain. Jadi ketika kita bisa berdamai dengan masa lalu diri kita sendiri, maka kita juga harus bisa berdamai dengan masa lalu orang lain. Orang lain siapa? Orang lain ya selain kita, selain diri kita. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah orang lain di tetangga kita. Cukup keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itu perlu sekali kita untuk bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Seperti itu. Makanya kenapa ada pertanyaan yang seperti ini yang saya harus sharing kepada Bapak Ibu. Ini juga akan menguatkan saya juga. Ketika saya memimpin sharing firman Tuhan pada malam hari ini, ketika saya membaca pernyataan ini, saya juga semakin dikuatkan kembali seperti itu. Kita lanjut untuk nextnya. Kita baca lagi firman Tuhan. Cukup banyak firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Tapi kita cepat saja ya, karena waktu juga ya. Mengapa masa lalu harus didamaikan? Karena ada dua alasan Bapak Ibu. Yang saya catat, yang saya pahami ketika saya melalui itu semua. Alasan pertama adalah karena mengikuti teladan dan perintah Tuhan Yesus. Jadi karena yang pertama alasannya adalah karena kita harus mengikuti teladan dan perintah Tuhan Yesus. Teladan tadi ayat yang pertama firman Tuhan yang kita sudah baca. Lalu saya akan bacakan juga untuk Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya berikan warna kuning. Kasihilah musuhmu dan berdoalah. Menurut Bapak Ibu, mengasihi musuh-musuh kita itu gampang atau susah? Atau susah gitu kan? Susah ya. Kalau susah jujur, saya juga susah Bapak Ibu. Saya juga sulit mengasihi musuh-musuh saya. Loh, Pak Andreas, kenapa kita tiba-tiba bicara tentang mengasihi musuh? Kan kita bicara tentang berdamai dengan masa lalu. Benar. Saya ingin menekankan di sini, ketika kita dapat mampu untuk mengasihi musuh kita, tentu prosesnya tidak langsung kita bisa mengasihi. Tentu ada proses sebelum itu. Benar ya Bapak Ibu ya? Sebelum kita bisa mampu mengasihi musuh-musuh kita, tentu kita harus memaafkan dahulu. Betul ya? Memaafkan musuh-musuh kita. Ketika kita bisa memaafkan musuh-musuh kita, maka proses sebelumnya kita harus ada berdamai dulu. Jadi kalau kita tidak bisa berdamai dengan musuh-musuh kita, maka apa yang dikatakan ayat ini, itu sulit kita lakukan. Kita tidak akan mampu mengasihi musuh-musuh kita. Saya itu termasuk banyak orang yang banyak musuh-musuh juga. Musuh-musuh itu maksudnya yang mengecewakan saya. Tapi ketika saya betul-betul berdamai, lalu memaafkan, dan kemudian saya mengasihi musuh-musuh saya berdoa buat mereka, Bapak Ibu. Saya berdoa. Pelan-pelan Tuhan bukakan, siapa lagi yang saya belum bisa maafkan, saya doakan. Puji Tuhan sampai hari ini saya nggak pernah ketemu musuh-musuh saya. Nggak tahu seperti apa sekarang kan, seperti itu. Cuma saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya lepaskan pengampunan untuk mereka. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan teladan. Kita sebagai anak Tuhan, anak Yesus harus bisa mengikuti teladannya seperti itu.
walaupun susah Bapak Ibu. Tadi Pak Wandi bilang susah ya. Susah memang, tapi kita harus belajar. Kita harus berusaha. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bimbing kita untuk kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Lalu firman Tuhan berikutnya adalah di Lukas pasal 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jadi ayat firman Tuhan ini cukup sulit sepertinya buat saya ketika saya pertama kali membaca firman Tuhan ini. Ketika orang menampar pipi kanan saya kasih pipi kiri saya gitu. Ketika dua-duanya sudah saya kasih juga mata saya dihajar, hidung saya dihajar, mulut saya dihajar. Enggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada seperti itu, enggak ada ya. Yang ada babak belur yang ada itu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah perintah dan teladan yang Tuhan Yesus inginkan dari kita supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu kita dan orang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang alasan kedua adalah mengapa kita harus berdamai dengan masa lalu? Karena kewajiban yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak sebagai pewaris kasih karunia. Ini agak sedikit dalam nih kalimat. Saya berusaha untuk menyederhanakan ya supaya Bapak Ibu juga memahami ya. Jadi kenapa kita harus berdamai dengan masa lalu? Karena kalau kita bicara konteksnya kewajiban dan hak, maka kita akan bisa melihat firman Tuhan yang biasa kita baca. Ini contohnya saya berikan 2 pasal firman Tuhan, 2 ayat firman Tuhan yang sudah menjadi makanan sehari-hari buat kita lah. Bahkan Bapak Ibu saya percaya ada yang banyak yang hafal. Pada Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menekankan bahwa juga yang di YouTube ya, yang sedang online juga, saya sedang tidak menafsirkan firman Tuhan, tapi saya sedang membagikan konteks berdamai itu dengan masa lalu itu dengan apa pengalaman yang sudah saya lalui selama ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak sedang menafsirkan firman Tuhan ya. Jadi mohon dimengerti. Jadi konteks sebagai kewajiban dan hak itu bisa kita lihat di 2 firman Tuhan ini. Di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bicara hak dan kewajiban, ketika kita membaca Matius pasal 6 ayat 33, bagian A, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu kita bicara tentang kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang yang ingin dipulihkan, ingin diselamatkan, ingin menjadi pewaris kasih karunia, kita wajib untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kewajiban Bapak Ibu. Kalau kewajiban itu harus dilaksanakan, kewajiban itu harus perintah, seperti itu. Jadi dulu saya nggak ngerti, nggak pahami. Ini saya memahami ini hanya sebagai, udah datang ke gereja aja, duduk manis dengan firman Tuhan pulang, seperti itu. Tapi ketika saya memahami bahwa carilah dahulu kerajaan Allah itu sebagai kewajiban, melalui pengalaman hidup yang sudah saya dapatkan selama ini, yang saya sudah alami selama ini, maka konteksnya akan berubah menjadi kewajiban Bapak Ibu. Lalu kita baca lagi bagian B-nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, setelah kewajiban yang kita lakukan, kita penuhi, maka hak kita untuk mendapatkan sebagai pewaris kasih karunia itu kita akan dapatkan dari Tuhan Yesus. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu bicara dulu, yang saya dulu itu bicara tentang berkat. Berkat materi. Itu udah salah kaprah Bapak Ibu. Mohon maaf saya katakan itu. Tapi ketika kita memahami bahwa ini konteksnya adalah hak kita sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris kasih karunia,
maka ini adalah hak yang akan diberikan kepada kita semua. Bukan hanya berkat materi, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, semua berkat pasti Tuhan akan siapkan, akan berikan dengan cuma-cuma, asalkan kewajiban kita lakukan dulu. Kita cari dahulu kerajaan Allah. Seperti itu. Sama seperti Yohanes. Ketika kita bicara, kita membaca di bagian A-nya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini bicara kewajiban, Bapak Ibu. Kita wajib percaya dulu kepada Tuhan Yesus, bahwa dia satu-satunya juru selamat yang mampu, yang sanggup untuk membawa kita kepada kerajaan yang kekal, seperti itu. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan menerima hak kita, yaitu beroleh hidup yang kekal. Itu konteksnya. Kalau kita bicara hak dan kewajiban. Anak-anak kita juga sudah ngerti kali ya, hak dan kewajiban. Mana yang harus didahulukan? Setiap pelajaran mereka sudah paham. Ketika hak dan kewajiban, kita mendahulukan kewajiban, lalu kita mendapatkan hak, itu ada hal yang normal Bapak Ibu. Seperti saya saat ini seorang karyawan, kewajiban saya adalah bekerja. Ketika saya sudah bekerja, maka saya akan menerima hak saya sebagai karyawan, itu menerima gaji. Seperti itu contohnya ya. Lalu ketika ada orang yang membalikan bahwa haknya itu harus didahulukan baru kewajiban. Seringkali kalau sesuatu yang sudah normal, sesuatu yang sudah lumrah, apabila dibuat tidak normal, hasilnya akan tidak normal Bapak Ibu. Hasilnya pasti enggak baik. Ketika seseorang menuntut haknya dahulu baru melakukan kewajiban, itu udah enggak benar Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan selama saya hidup dalam kekristenan itu. Saya selalu menuntut hak. Hak sebagai, saya kan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya sudah beribadah dengan rajin. Saya sudah ya baca firman Tuhan enggak rajin lah ya. Tapi ya istilahnya saya sudah menyerahkan hidup saya untuk menjadi seorang pengikut Tuhan. Ketika hak itu diberikan, ketika saya masih belum benar, sebelum melakukan kewajiban saya sepenuhnya, mencari Tuhan dengan sepenuhnya, maka saya akan menikmati hak itu dengan enggak benar juga Bapak Ibu. Atau contohnya sederhana deh, ketika hak lebih didahulukan daripada kewajiban, seperti pinjaman online ya. Ketika pinjaman online itu cair, itu berarti orang itu akan menerima haknya lebih dulu. Kewajiban dia apa? Kewajiban orang itu adalah membayar. Betul ya, Bapak Ibu ya. Tapi ketika orang sudah terjerat dengan pinjaman online, karena haknya didahulukan daripada kewajiban, seringkali banyak masalah yang timbul di kemudian hari. Benar ya? Seperti itu. Saya percaya di sini nggak ada yang terjerat seperti itu Bapak Ibu. Itu di luar sana, tidak ada di sini. Jadi kita bicara ketika hak lebih didahulukan dibandingkan kewajiban, maka itu yang terjadi. Endingnya nggak bagus lah seperti itu. Sama ketika saya mendapatkan berkat, ketika saya menuntut hak saya lebih dulu kepada Tuhan, Tuhan berkati saya. Padahal hidup saya nggak benar Bapak Ibu, masih belum lurus-lurus seperti itu, masih belum melaksanakan kewajiban saya dulu, mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah yang terjadi. Makanya kenapa jangan dibalik nih Bapak Ibu ya. Kewajiban dahulu baru kita meminta hak kita. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Apa yang terjadi jika kita mengeraskan hati dan tidak mau berdamai dengan masa lalu diri sendiri dan orang lain? Apa yang terjadi? Yang terjadi sudah terjadi sama saya Bapak Ibu. Jadi ketika saya hidup dalam kondisi di mana saya menikmati berkat yang berlimpah dan saya melupakan kewajiban saya untuk terus setia mencari Tuhan, itu sampai kepada titik di mana saya harus betul-betul bertobat. Di proses itu betul-betul luar biasa. Waduh, saya nggak bisa ceritakan lah ya, itu betul-betul luar biasa. Kalau orang bilang kejam atau apa ya, menderita sekali lah seperti itu. Dulu saya orang yang sombong, arogan.
keras kepala, nggak pernah mau dengerin namanya istri ngomong apa. Istri ngomong apa, saya abaikan. Karena saya merasa saya punya uang. Saya bisa beli segalanya. Saya bisa dapat uang dengan gampang, Bapak Ibu. Saking sombongnya waktu itu, mohon maaf ya, bukan pamer ya Bapak Ibu ya. Saking sombongnya, saya waktu itu naik motor aja saya bisa bawa tas itu di dalamnya ada duit 200 juta lebih. Saya bawa pulang. Atau saya bisa naik taksi pulang malam jam 1 pagi, di dalam tas itu ada uang ratusan juta, uang cash. Saking sombongnya saya cuma berpikir, ya sudah mau dirampok, rampok aja, saya sudah gampang cari lagi seperti itu. Itu. Dosa pertama kali yang dicatat oleh Alkitab adalah kesombongan. Manusia jatuh ke dalam dosa, itu adalah dosa kesombongan. Jadi saya berharap jangan ada dari kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika istri mendengar bicara, saya enggak mendengarkan, sombong seperti itu, ya kan? Ini buat bapak-bapak nih ya. Kalau istrimu masih mau bicaranya cerewet, khotbahin atau wah dari Sabang sampai Merauke ngomong itu, Bapak Ibu dengarkan, bapak-bapak dengarkan aja, nggak usah terlalu diambil pusing, jangan dilawan, ya dengarkan. Istri-istri kalau ngomong itu apa ya? Bersyukurlah kita masih bisa dengarkan istri-istri kita itu, istri kita maksudnya, kita masih mendengarkan istri kita itu masih mau menasehati, mau menceramahi lah maksudnya gitu kan. Wah cerewet ya kayak apa radio kusut ya seperti itu, tape kusut kayak gitu kan, seperti itu ya. Tapi bersyukurlah selama istrimu masih mau ngoceh seperti itu tandanya istrimu masih perhatian. Tapi ketika istrimu sudah diam, sudah nggak mau ngomong apapun, itu yang bapak-bapak harus berhati-hati. Bisa jadi istrimu sudah marah, sudah nggak sayang lagi, seperti itu. Atau jangan sampai apa yang saya alami terjadi dengan Bapak Ibu di sini. Ketika istri saya sudah mulai kecewa, sakit, tapi tetap sayang sih istri saya ya. Ketika istri saya sudah sampai tahap itu, maka jangan sampai keluar kata-kata doa. Apalagi punya istri yang takut akan Tuhan. Itu hubungan dengan Tuhan baik, hati-hati loh. Kalau ketika istri kita itu bicara ke Tuhan itu, karena hubungannya baik, pasti Tuhan akan kabulkan seperti itu. Jadi ketika istri saya saat itu sudah di titik di mana harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong kau habiskan semua uangnya Andreas. Kayak gitu Bapak Ibu. Habiskan uang Andreas. Ketika istri saya bicara berdoa seperti itu, Tuhan kabulkan. Kabulkan kan Bapak Ibu? Dikabulkan. Habis semua. Jadi hati-hati Bapak-bapak ya. Kalau istrinya sudah berdoa, apalagi punya istri yang takut akan Tuhan, ketika berdoa seperti itu, Bapak-bapak harus hati-hati. Saya marah nggak ketika saya tahu istri saya berdoa seperti itu? Mana bisa marah? Sudah habis. Tapi saya bersyukur. Ketika saya mengalami itu, ternyata Tuhan punya maksud yang baik, punya rencana yang baik. Istri saya ingin saya ini diselamatkan Bapak Ibu. Karena kalau nggak habis, saya nggak akan selamat. Kalau istri saya nggak doa seperti itu, saya nggak akan berdiri di sini Bapak Ibu. Malam hari ini saya nggak akan pernah bisa bicara di hadapan Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang nggak mau berdamai, mengeraskan hati, ya seperti ini. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak Yesus. Pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang akar kepahitan, marah, dengki, iri hati, ya kan? Nggak mau maafkan. Ya inilah masa lalu ditarik-tarik kayak gitu kan berat sekali seperti itu. Lalu masa lalu digendong seperti batu yang besar seperti ini. Berat. Saya rasakan walaupun ini ilustrasi ya, ini cuma ilustrasi, tapi ya
Ya seperti ini. Seperti ini. Ketika masa lalumu lebih berat dari masa depan yang akan kau capai, kamu gak akan, ya itu, akan jomplang seperti timbangan ini. Itu yang saya alami. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, mengapa masa lalu harus didamaikan dan kalau apabila orang gak mau berdamai dengan masa lalu, inilah kondisi yang akan terjadi. Seperti itu. Jadi, saya mendapatkan beberapa hari lalu saya ada mendapatkan satu quote ya atau slogan yang saya dapatkan. Sebenarnya saya udah pernah baca slogan itu Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu, tapi saya mau ulangi lagi karena saya juga baru membaca juga, baru mendapatkan juga. Itu seperti ini bunyinya. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadinya perubahan itu. Agak ini ya, agak sedikit harus diperagain ya, karena kata-katanya agak sedikit dalam ya. Jadi perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadinya perubahan itu sendiri. Jadi ketika kita bicara perubahan Bapak Ibu, kita bicara bukan hanya yang melihat perubahan itu diri kita sendiri, tapi kita bicara perubahan itu harus dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu lihat saya kan bergerak ya. Jadi ketika saya mengatakan perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadinya perubahan itu sendiri. Saya bergerak. Bapak Ibu lihat saya bergerak kan, saya pindahkan, berubah posisi kan, seperti itu. Nah, Tuhan juga mau kita seperti itu Bapak Ibu, berubah, berdamai untuk berubah. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan kepada orang lain, keluarga, "Ma, saya sudah berubah. Jangan khawatir." Atau "Papa, saya sudah berubah. Jangan khawatir." Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ketika engkau benar-benar berubah, maka itu harus diucapkan oleh orang lain, bukan diri kita sendiri. Ketika saya mendengar istri saya berkata, "Daddy, kamu sudah berubah." Atau "Papa, kamu sudah berubah." Maka itulah yang disebut berubah yang benar. Perubahan yang terjadi. Ketika anak saya mengatakan bahwa, "Daddy, kamu sudah berubah." Maka saya berpindah posisi. Saya benar-benar berubah. Tapi ketika saya mengatakan, "Daddy sudah berubah loh." Itu belum berubah. Sampai ketika istri dan anak saya mengatakan saya berubah, baru saya pindah posisi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan berbangga hati, berbesar hati, atau senang hatinya kalau selalu mengatakan saya sudah berubah. Bukan. Yang bisa mengatakan atau menjadi ukuran untuk kita berubah adalah jika orang lain yang mengatakan kita berubah. Seperti itu. Oke. Baik. Ini slide terakhir, selesai habis ini. Mulailah berdamai dengan diri sendiri dan keluargamu. Caranya gimana? Ini yang tadi saya katakan. Datang kepada Yesus melalui doa, setia membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Ini kata-kata ini sudah sering diucapkan oleh beliau loh. Beliau dalam setiap kali kesempatan khotbahnya, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lalu lakukan firman Tuhan. Beliau boleh selesaikan 1 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Betul ya Pak? 1 tahun. Saya menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu, itu perlu 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Karena saya cuma baca 1 pasal setiap hari. Jumlah pasal dalam perjanjian lama itu ada 929 pasal. Dalam perjanjian baru ada 260 pasal. Kalau dijumlahkan jadi 1189. Kalau saya baca 1 hari 1 pasal, berarti dibagi 365. Hasilnya adalah 3, sekian. Berarti 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Pas, angkanya bagus. Coba dihitung sendiri nanti di rumah. Itu benar. Itu yang saya lakukan. Awal-awal saya
kalau sekarang puji Tuhan saya sudah putaran kedua Pak. Saya sudah putaran kedua, saya sudah sampai di kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 11 hari ini. Jadi pasal pertengahan itu pasal yang ke-557. Itu ada di Mazmur 117. Jadi saya harus melalui beberapa pasal kitab, yaitu Ezra, Nehemia, lalu Esther dan Ayub, baru ke Mazmur. Jadi saya perlu masih untuk jalan setengah aja, saya masih perlu sekitar 190 hari, seperti itu. Tapi saya mau coba Pak, apa yang Pak Jeki mau, itu saya akan coba. Saya coba mulai baca firman Tuhan, satu hari bisa 2 pasal, 3 pasal. Kalau beliau bisa selesaikan dalam 1 tahun, itu karena beliau membacanya 3-4 pasal dalam sehari. Maka setahun selesai. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah bisa berdamai dengan masa lalu dan kita sudah bisa memaafkan, lalu kita bisa mengasihi, maka apa yang menjadi janji Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu yang saya sampai hari ini saya terus berjuang, masih belajar juga untuk mendapatkan semua itu. Pelan-pelan tapi pasti Tuhan bukakan semuanya itu. Ketika saya pernah bersaksi, saya pernah menderita sakit asma. Saya punya sakit asma. Jadi usia 18 tahun saya sudah terkena sakit asma, sudah menderita. Itu rasanya luar biasa. Kalau sampai tingkat di mana kadar oksigen atau saturasi oksigen itu udah rendah di bawah 90, itu darah udah hitam. Saya pernah seperti itu Bapak Ibu. Jadi antara batas hidup dan mati itu sangat tipis. Jangankan saya ngomong seperti ini ya, saya mengucapkan satu kata ya, saya langsung keluar keringat. Capeknya luar biasa. Untuk jalan 1 langkah aja itu udah keringatnya luar biasa. Jadi seperti itu. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, kapan saya sembuh? Tuhan, kapan saya sembuh? Tuhan bikin saya sembuh? Enggak. Sampai usia saya itu di 42 tahun, 42 kurang 18 itu ada 24 tahun saya menderita. Saya doa tiap hari, sampai saking saya seringnya doa, bukan hanya pada saat saya sakit, itu asma, tapi setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan sembuhkan asma saya. Sampai saya lupa saya berdoa, pernah saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan sakit asma saya. Sampai saya lupa, ketika saya sudah mulai bisa berdamai dengan masa lalu pelan-pelan, Tuhan berikan loh Bapak Ibu. Puji Tuhan, sejak 2018 malah saya kena COVID, satu keluarga juga saya nggak kena asma. Itu yang akan menjadi janji Tuhan. Itu hak kita untuk minta kesembuhan, Tuhan pelan-pelan akan berikan. Juga kepada Bapak Ibu. Berkat-berkat lain pasti Tuhan akan berikan. Seperti itu. Jadi ketika kita betul-betul hidup di dalam Tuhan sepenuh-sepenuhnya, maka semua berkat yang menjadi hak kita itu Tuhan akan curahkan kepada kita. Apa yang pernah saya doakan, bahkan saya lupa, tapi Tuhan nggak pernah lupa untuk menjawab doa kita Bapak Ibu. Kita boleh lupa apa yang kita doakan, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah lupa untuk menjawabnya. Seperti itu. Amin Bapak Ibu. Wah udah pada tegang ini semuanya. Ya sudah, saya selesaikan saja firman Tuhan ya. Sebenarnya panjang sekali, cuma ya sudah. Nanti kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala. Sebelum kita masuk doa, saya ada bagikan sedikit kesimpulan dari sharing renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya harap kita bisa mendengarkan dengan baik bahwa setiap orang pasti memiliki masa lalu yang baik dan masa lalu yang buruk. Masa lalu yang baik tidak dapat menjamin seseorang akan selalu menjalani masa sekarang dan masa depan dengan baik-baik saja. Demikian juga dengan masa lalu yang buruk tidak dapat menjamin seseorang akan selalu menjalani masa sekarang dan masa depan dengan buruk juga. Tetapi ketika seseorang masih mengeraskan hatinya dan tidak mau berdamai dengan masa lalu dirinya dan masa lalu orang lain, maka hal itu akan selalu menjadi musuh yang dapat melemahkan karena menguras energi dan pikiran, sehingga semakin memperberat langkah
kita untuk melewati masa sekarang dan menjalani masa depan. Tetapi ketika seseorang yang dengan setia berjalan bersama Yesus dan mau melembutkan hatinya untuk berdamai dengan masa lalu dirinya dan masa lalu orang lain, maka hal itu akan menjadi teman dan sahabat yang dapat menguatkan hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengeluarkan energi positif yang dapat meringankan langkah kita untuk melewati masa sekarang dan menatap masa depan yang penuh kemenangan bersama Yesus Tuhan. Jika dunia saja bisa berkata bahwa masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan, maka saudara, Bapak, Ibu, dan saya yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan juru damai kita pasti dapat mengatakan lebih dari apa yang dunia katakan, yaitu masa lalu adalah masa yang harus kita damaikan. Masa sekarang adalah masa atau waktu di mana kita harus setia berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan masa depan adalah saatnya kita memperoleh akhir hidup yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mari kita doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap hikmat yang Kau berikan kepada hamba. Kiranya apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba sharingkan, kiranya firman-Mu akan selalu semakin menguatkan kami semua yang hadir di sini. Kami ingin semua bisa berdamai dengan masa lalu Tuhan. Kami semua bisa menatap masa sekarang dan masa depan dengan penuh harapan bersama-Mu. Kami ingin belajar dari Engkau melalui teladan-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam setiap firman-Mu. Kami ingin belajar itu semua Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk setiap hari kami boleh merenungkan firman-Mu. Ketika kami perlu untuk berdamai dengan masa lalu, kuatkan hati kami, mantapkan hati kami Tuhan, untuk senantiasa mencari firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkannya, dan lalu melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan sempurnakan setiap apa yang hamba sampaikan yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi kemenangan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Jeki Mailor bersama Ibu Uli dan anak-anaknya Tuhan berkati. Senantiasa Tuhan berikan beliau kekuatan, kesehatan, kesabaran Tuhan. Dan kiranya terus Tuhan berkati pelayanan beliau. Menjadi alat-Mu yang tangguh, menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan. Berkati kesehatan beliau, panjangkan umur beliau Tuhan. Berkat istri dan anak beliau. Kami serahkan masa depan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk juga bersama Pastor Rai juga Tuhan berkati, bersama anak-anaknya juga Tuhan berkati. Setiap pelayanan mereka Tuhan, pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kamu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami yang sudah siap, yang selalu siap untuk diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami selalu memiliki kerinduan untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh Kau yang maha tahu dan menilai, ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus.
Terima kasih Pak Andreas untuk firman Tuhan, kembali mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah lagi ingat-ingat masa lalu kita. Nah, oleh sebab itu berikanlah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, saya pada waktu saya bertobat dahulu, waktu saya minta diri saya diperdamaikan dengan Tuhan, sebelum saya menghadap kepada Tuhan minta belas kasihan, itu setan itu dia memutarkan film kehidupan saya dari A sampai Z, itu dosa semuanya dipampangin. Begitu saya lihat hal itu, maka saya sujud, hati saya hancur. Saya katakan, Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunanmu atas hidupku. Waktu saya menerima pendamaian, film itu nggak muter lagi di dalam hidup saya. Haleluya, amin. Film itu sudah tidak muter lagi. Bilang sama sebelahnya, jangan suka muter film. Film masalah. Nah, selanjutnya saya punya anak, namanya dua-duanya Efraim Manaseh. Nah, Manaseh itu artinya Tuhan memberikan kepadaku pelupaan yang kudus. Jangan minta lupa semua, ntar jeng-jeng. Minta pelupaan yang kudus artinya apa? Sesuatu yang tidak baik, film dahulu itu tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Manaseh melupakan segala sesuatu yang sudah kita lewati. Dan nama Efraim ke depan berbuah-buah dengan lebat. Wah. Maka pada waktu setan suka puter film, saya lihat Efraim, Manaseh pelupaan yang kudus. Haleluya, amin. Dan setelah itu apa yang terjadi? Pada waktu pergumulan ada, tetap berbuah-buah dengan lebat. Haleluya, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, berikanlah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Pak Andreas tadi membaca Alkitab, saya berikan tips juga. Saya dari Kejadian sampai Wahyu setahun selesai. Nah, tipsnya itu ada di kitab Amsal. Itu Amsal ada 31 pasal. Setiap sesuai tanggal baca satu pasal. Tanggal 1 baca pasal 1 Amsal. Nah, Mazmur itu ada 150 pasal. Supaya bisa menggenapi kitab Amsal, Amsal kan ada 31 pasal. Berarti 1 bulan jika bulan itu 31, kitab Amsal itu selesai selama 1 bulan. Nah, saya harus uber juga, Mazmurnya harus selesai. Dengan cara bagaimana? Tanggal 1 saya baca Mazmur 1 sampai 5. Berarti setiap hari Mazmur itu 5 pasal. Nah, kalau 150 pasal, 1 bulan selesai. Amin. Berarti 1 bulan selesai Amsal dan Mazmur. Nah, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama saya baca 2 pasal. Perjanjian Baru saya baca 2 pasal. Berarti 1 tahun saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu selesai, plus 12 kali kitab Amsal, plus 12 kali kitab Mazmur. Haleluya, amin. Dan kalau Anda mempunyai kemampuan baca cepat, paling setengah jam. Cuman jangan cepat-cepat juga, takutnya nggak nyangkut. Tapi kalau Anda mempunyai kemampuan baca lambat, ya 1 jam. Saya mempunyai kemampuan baca lambat. Istri saya cepat, saking cepatnya merem. Dong, ya nyanyi guys. Saya bilang, saya lihat, ya. Nah, saya punya kemampuan bacanya lambat. Nah, punya kemampuan bacanya lambat, ternyata itu ngeresep. Nah, saya suka mengeluarkan apa yang saya dapat, itu saya keluarkan dan saya catat. Karena apa yang saya pikir, apa yang saya ngerti, maka saya catat. Saya keluarkan. Maka bisa ngerti, bisa tahu ayatnya, alamatnya di mana.
Amin. Dan itulah sehingga film yang lama nggak punya tempat lagi di kepala kita. Haleluya. Amin. Yang ada adalah sesuatu yang ilahi, pewahyuan yang datang daripada Tuhan, sehingga hidup kita yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Dan dengan situasi kondisi itu, maka lihat, Dia mampukan kita untuk menghadapi segala situasi, masalah dan problema yang memang bagian dari dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita akan berdoa. Adakah beban-beban doa lagi? Leo itu dia ditawar cucu dari Oma. Iya, bukan Leo yang kopi. Ya, kita terus berdoa Oma, agar Tuhan curahkan anugerah belas kasihan buat Leo, sehingga mamahnya juga nggak bisa ikut turun karena harus jaga Leo di kamarnya. Ada hal yang lain lagi? Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersahati di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat dan umat-Mu. Kami berdoa agar Tuhan mencurahkan anugerah dan belas kasihan untuk Leo yang saat sekarang ini sedang terbaring di unit di kamarnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan Leo. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rancangan rencana yang indah atas seluruh keluarga. Buat mereka bisa mengerti dan melihat ada makna apa di balik situasi yang ada. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada setiap mereka pribadi lepas pribadi. Kuatkan iman mereka, teguhkan kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan bagi Leo di dalam nama Yesus Tuhan. Kesempatan malam hari ini juga hamba berdoa untuk rekan-rekan hamba-Mu. Hamba berdoa untuk Pak Hengki, Pak Haikal, James, David, dan Tony Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, usaha pekerjaan, bisnis mereka, bahkan seluruh keluarga besar mereka. Tuhan Yesus memberkati. Berkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Kalau malam hari ini juga hamba berdoa ya Tuhan untuk Pak Hans Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, keluarga rumah tangga, bahkan usaha, pekerjaan, bisnisnya. Tuhan memberkatinya. Engkau menjauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, kerugian, niat jahat, kuasa jahat, orang jahat. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan umat Tuhan. Dengan semua pergumulan yang ada, Engkau sendiri mengerti apa yang merupakan kebutuhan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami bersahati, kami berseru dari tempat ini, kiranya belas kasihan Tuhan tercurah atas setiap kekasih dan jemaat dan umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Bapak, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Sebelum hamba menutupnya, hamba membawa juga rancangan rencana hamba mau berangkat ke Israel pada bulan Oktober dari tanggal 8 sampai 16. Biarlah kiranya ini masuk di dalam perkenanan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, apa yang merupakan rancangan ini hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendirilah yang membuatnya menjadi berhasil. Tuhan kirimkan para peserta yang boleh satu visi sehati dengan kami, sehingga mereka boleh diberkati setelah mereka kembali dari Israel. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berdoa juga secara khusus penghiburan bagi Yoke dan Vena. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Mereka baru kehilangan orang tua mereka, oma mereka. Hamba berdoa biarlah penghiburan dari tempat yang maha tinggi menyertai setiap mereka. Kami yakin dan percaya jerih lelah mereka dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami berdoa dan mengucap syukur. Kami enggak lupa juga berdoa untuk ibu adik yang papanya baru dipanggil pulang. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan buat ibu adik.
di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kekasih Tuhan, kembali dengan damai sejahtera, serta jadilah berkat, namun selalu mitarakanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hanya